1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Aulivi serta teman-teman sekalian. Pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang analisis prospektif yang mana akan dibawakan oleh kelompok 8 dengan anggota Ana Ruhiyatul Hidayah, saya sendiri, Jihad Sabila, Nur Astika, Resti Erliana, dan Rizka Rustiana. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran, yang pertama menjelaskan pentingnya analisis prospektif. 2. Menjelaskan proses untuk memproyeksikan laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. 3. Membahas dan mengilustrasikan pentingnya analisis sensitivitas. 4. Menjelaskan implementasi proses proyeksi untuk penilaian efek ekuitas. 5. Membahas konsep penggerak nilai dan pembalikan ke tingkat keseimbangan jangka panjang. Analisis prospektif merupakan langkah akhir dalam proses analisis laporan keuangan. Analisis ini dapat dilakukan hanya setelah laporan keuangan historis disesuaikan untuk mencerminkan kinerja ekonomis perusahaan secara akurat. Analisis prospektif berguna untuk menguji ketepatan rencana strategis perusahaan. Untuk itu, perlu dianalisis apakah perusahaan mampu menghasilkan arus kas operasi yang cukup untuk mendanai pertumbuhan yang diharapkan, atau apakah perusahaan memerlukan pendanaan utang atau ekuitas di masa depan. Perlu dianalisis juga apakah rencana strategis ini akan menghasilkan manfaat seperti yang diramalkan oleh manajemen perusahaan. Dengan demikian, analisis prospektif berguna bagi kreditor untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Proses proyeksi. Proses proyeksi dimulai dari laporan laba rugi, diikuti dengan neraca dan laporan arus kas. Proyeksi laporan laba rugi. Proses proyeksi dimulai dengan pertumbuhan penjualan yang diharapkan. Dalam contoh ini, digunakan tren historis untuk memprediksi tingkat penjualan di masa depan. Analisis lebih rinci melibatkan informasi eksternal seperti 1. Tingkat yang diharapkan dari aktivitas makroekonomi. Dikarenakan pembelian yang dilakukan oleh pelanggan, target dipengaruhi tingkat pendapatan perseorangan yang siap dibelanjakan. Analisis yang dilakukan perlu menggabungkan estimasi yang terkait dengan pertumbuhan secara keseluruhan dalam perekonomian dan pertumbuhan yang diharapkan dari penjualan retail secara khusus. 2. Lanskap kompetitif. Perubahan pada lanskap kompetitif akan mengaruhi proyeksi atas unit penjualan maupun kemampuan target untuk menaikkan harga kedua. Kedua hal ini akan berdampak pada pertumbuhan penjualan. Yang ketiga ada bauran toko baru dan lama. Toko baru umumnya memiliki kenaikan penjualan yang lebih besar secara signifikan dibandingkan toko lama karena toko baru dapat melayani pasar yang sebelumnya kurang terlayani atau menyediakan bauran produk yang terkini dibandingkan pesaing yang ada. Toko lama, sebagai perbandingan, biasanya tumbuh pada tingkat pertumbuhan secara keseluruhan dalam ekonomi lokal. Oleh karena itu, analisis harus mempertimbangkan rencana ekspansi yang diumumkan oleh manajemen. Berikut langkah-langkah dalam memproyeksikan laporan laba rugi. Pertama ada penjualan, kedua ada laba kotor, ketiga ada HPP, keempat ada penjualan umum dan administrasi, yang kelima ada penyusutan dan amortisasi, yang keenam ada bunga, yang ketujuh ada laba sebelum pajak, yang ke-8 ada beban pajak, 9 ada pos luar biasa dan dihentikan, yang terakhir ada laba bersih. Berikut ini adalah gambar proyeksi laporan laba rugi target corporation. Kita bisa lihat sendiri ya. Tuh. Selanjutnya, berdasarkan asumsi-asumsi ini, proyeksi laporan laba rugi target untuk tahun 2006 disajikan pada tampilan 9.2. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam proyeksi laporan laba rugi tersebut.
Yang pertama itu ada penjualan sebesar 52.224 itu dari 46.839 dikalikan dengan 1,11455. Lalu selanjutnya ada laba bruto sebesar 17.157 didapatkan dari 52.204 dikali dengan 32,866%. Selanjutnya ada beban pokok penjualan sebesar 35.047 didapatkan dari 52.204 dikurangi dengan 17.157. Selanjutnya ada penjualan umum dan administrasi sebesar 11.741 didapatkan dari 52.204 dikali dengan 22,49%. Selanjutnya ada penyusutan dan amortisasi sebesar 1.410 didapatkan dari 22.272 yaitu aset tetap bruto awal periode dikalikan dengan 6,333%. Selanjutnya ada bunga sebesar 493 didapatkan dari 9.538 utang berbunga awal periode dikalikan dengan 5,173%. Selanjutnya ada laba sebelum pajak sebesar 3.513 didapatkan dari 17.517 dikurang 11.741 dikurangi dengan 1.410 lalu dikurangi lagi dengan 493. Selanjutnya ada beban pajak sebesar 1.328 itu dari 3.514 dikali 37,809%. Selanjutnya ada pos luar biasa dan operasi dihentikan. Itu tidak ada. Lalu selanjutnya ada laba neto sebesar sebanyak 2.185 itu dari 3.513 dikurangi 1.328. Selanjutnya proyeksi laporan posisi keuangan. Berikut ini langkah-langkah dalam memproyeksikan laporan posisi keuangan. Yang pertama itu ada piutang, lalu persediaan, aset lancar lain, aset tetap, akumulasi penyusutan, aset tetap bersih, aset jangka panjang lainnya, utang usaha, bagian lancar utang jangka panjang, beban yang masih harus dibayar, utang pajak, pajak tangguhan dan kewajiban lain, utang jangka panjang, saham biasa, tambahan modal disetor, laba ditahan, lalu kas. Untuk memulai proyeksi piutang, persediaan aset tetap, utang usaha, dan biaya yang masih harus dibayar menggunakan proyeksi penjualan dan beban pokok penjualan bersama dengan tingkat perputaran akun-akun tersebut. Sebagai contoh, tingkat perputaran piutang didasarkan pada saldo akhir piutang usaha adalah tingkat perputaran piutang usaha sama dengan penjualan dibagi dengan saldo piutang usaha. Selanjutnya, proyeksi piutang usaha dapat dihitung sebagai berikut. Proyeksi piutang usaha sama dengan proyeksi penjualan dibagi dengan tingkat perputaran piutang usaha. Tingkat analisis yang lebih terperinci dapat menguji kemampuan target untuk menjual piutang usahanya kepada entitas bertujuan khusus. Untuk tingkat perputaran persediaan dengan membandingkan toko lama atau berpengalaman dengan toko baru dan telah diantisipasi pertumbuhan toko baru. Persediaan yang sudah dapat diproyeksikan untuk tumbuh dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang sudah diantisipasi, persediaan tambahan yang dibutuhkan untuk toko baru akan ditambahkan ke jumlah ini. Aset tetap diestimasi sebagai saldo aset tetap bruto tahun sebelumnya ditambah pengeluaran modal historis dalam persentase penjualan. Pengeluaran modal historis diperoleh dari laporan arus kas. Proyeksi laporan arus kas. Proyeksi laporan arus kas dihitung dari proyeksi laporan laba rugi dan proyeksi di laporan posisi keuangan. Proyeksi laporan arus kas disajikan dari arus kas bersih dari operasi yang mendanai sebagian dari pengeluaran modal, pengurangan utang jangka panjang, dan dividen. Analisis sensitivitas. Proyeksi laporan keuangan didasarkan pada hubungan yang diharapkan antara pos laporan rugi dan neraca. Jika diasumsikan rasio pengeluaran modal terhadap penjualan naik menjadi 7,5%, maka pengeluaran modal akan naik menjadi 3,9 miliar US dollar. Saldo kas akan turun sebesar 845 juta US dollar, 2,4% dari total aset dan di bawah tingkat tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal ini, pendanaan eksternal dalam bentuk utang atau ekuitas akan dibutuhkan. Kenaikan yang sama dalam kebutuhan pendanaan juga akan mengakibatkan penurunan perputaran piutang atau persediaan.
Analisis seringkali menyiapkan beberapa proyeksi untuk melihat skenario terbaik atau terburuk sebagai tambahan atas skenario yang paling mungkin terjadi. Analisis ini menunjukkan asumsi yang memiliki dampak terbesar pada hasil keuangan, sehingga membantu mengidentifikasi area yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Penerapan analisis prospektif pada model penilaian laba residu. Analisis prospektif merupakan inti analisis efek. Model penilaian laba sisa, misalnya menentukan nilai ekuitas pada waktu T sebagai jumlah nilai buku kini dan nilai sekarang laba sisa yang diperkirakan di masa depan. Ini ada rumus pencariannya, di mana BPT merupakan nilai buku pada akhir periode T. RLT plus N adalah laba sisa di periode T plus N, dan K adalah biaya modal. Laba residu atau residual income pada waktu T didefinisikan sebagai laba bersih komprehensif dikurangi pembebanan pada nilai buku awal, yaitu NIT sama dengan NIT dikurang K dikurang BPT kurang 1. Proses penilaian memerlukan estimasi laba bersih di masa depan dan nilai buku ekuitas pemegang saham. Model penilaian memerlukan estimasi atas 6 parameter berikut. Ada pertumbuhan penjualan, margin laba bersih, perputaran modal kerja bersih, perputaran aset tetap, leverage keuangan, dan biaya modal ekuitas. Laba bersih diestimasikan dengan menggunakan proyeksi penjualan dan proyeksi margin laba bersih atau penjualan dikali margin laba bersih. Modal kerja bersih dan aset tetap diestimasikan dengan menggunakan proyeksi penjualan dan estimasi tingkat perputaran untuk modal kerja bersih dan aset tetap. Terakhir, ekuitas diproyeksikan menggunakan rasio aset operasi terhadap ekuitas yang didapat dari aset operasi sama dengan modal kerja bersih ditambah aset tetap. Penilaian ekuitas sangat bergantung pada proyeksi. Sebagaimana telah dibahas di atas, penilaian harus menguji sensitivitas estimasi harga saham terhadap asumsi yang mendasari proyeksi. Tren penggerak nilai. Model laba sisa menentukan harga saham sebagai nilai buku ekuitas pemegang saham ditambah nilai sekarang dari laba sisa atau residual income. RI yang diperkirakan di mana RI T sama dengan EIT dikurang K dikali BVT dikurang 1. Laba sisa juga dapat dinyatakan dalam bentuk rasio sebagai RI sama dengan ROE T dikurang K dikali BV T kurang 1, di mana ROE ini sama dengan NI T per BV T kurang 1. Bentuk ini menekankan kenyataan bahwa harga saham berubah jika hanya ROE sama dengan K. Dalam kondisi equilibrium, tekanan kompetisi akan mendorong tingkat pengembalian atau ROE mendekati biaya itu atau K, sehingga laba abnormal akan hilang. Dengan demikian, estimasi harga saham adalah proyeksi pembalikan ROE pada nilai jangka panjangnya bagi perusahaan dan industri tertentu. Perputaran total aset atau total asset turnover dikurang TAT merupakan komponen kedua ROA. Lampiran 9A, peramalan jangka pendek. Untuk analisis likuiditas jangka pendek, salah satu alat yang berguna adalah peramalan arus kas jangka pendek atau short-term cash forecasting. Peramalan jangka pendek diminati oleh penggunaan internal seperti manajer dan auditor, dan diminati oleh pengguna eksternal seperti kreditor jangka pendek, guna menilai kemampuan perusahaan. Analisis ini menekankan pada peramalan kas jangka pendek saat kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya diragukan. Selanjutnya, pola arus kas. Pola arus kas penting untuk dipelajari sebelum menguji model untuk analisis dan proyeksi arus kas. Hal ini menyebabkan manajemen lebih berfokus pada kas daripada konsep dana likuid lainnya. Beberapa pengguna seperti kreditor terkadang menganggap aset seperti piutang dan persediaan sebagai bagian dari aset yang likuid, mengingat pos tersebut bersifat dalam
dikonversi menjadi kas dalam waktu dekat. Kas yang tidak menghasilkan atau hasilnya kecil, dan dalam situasi kenaikan harga, kas, seperti semua aset moneter, menghadapi penurunan daya beli. Namun demikian, kas memiliki rasio yang paling kecil. Kegagalan salah satu aspek aktivitas bisnis perusahaan akan berdampak pada keseluruhan sistem arus kas. Kegagalan penjualan berdampak pada konversi persediaan menjadi piutang dan kas yang mengakibatkan penurunan persediaan kas. Keterkaitan antara arus kas, accrual, dan laba harus disertakan dalam analisis. Saat persediaan barang jadi yang merupakan akumulasi banyak biaya dan beban dijual, margin laba perusahaan menghasilkan arus kas masuk dana likuid melalui piutang dan kas. Makin tinggi margin laba, makin besar pertumbuhan dana likuid. Arus kas memiliki keterbatasan dalam satu hal penting. Saat perusahaan memperoleh kas masuk, manajemen berwenang menentukan penggunaannya. Pilihan penggunaan ini bergantung pada komitmen pembayaran seperti dividen, akumulasi persediaan, pengeluaran modal, atau pembayaran utang. Arus kas juga tergantung pada kemampuan perusahaan untuk mendapatkan dana dari berbagai sumber seperti ekuitas dan utang. Pentingnya peramalan penjualan. Keandalan peramalan laba bergantung pada kualitas peramalan penjualan. Peramalan penjualan meliputi analisis atas arah dan tren penjualan, pangsa pasar, kondisi industri dan ekonomi, kapasitas produksi dan keuangan, yang terakhir faktor ekonomi. Komponen-komponen tersebut umumnya dinilai bersamaan dengan lini produk yang berpotensi dipengaruhi oleh kekuatan pasar masing-masing. Contoh berikut ini mengilustrasikan pentingnya peramalan penjualan. Perkiraan arus kas dengan analisis pro forma. Kewajaran dan kelayakan ramalan kas jangka pendek biasanya diuji dengan laporan keuangan pro forma, performa financial statements. Dalam pengujian ini, asumsi yang mendasari peramalan kas digunakan untuk menyusun laporan laba rugi pro forma selama periode yang peramal dan neraca pro forma pada akhir periode ramalan. Laporan keuangan pro forma ini digunakan untuk menghitung rasio keuangan dan menyimpulkan hubungan lainnya dan dibandingkan dengan data historis untuk menguji kelayakan. Perbandingan ini harus menyertakan penyesuaian untuk faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi selama periode yang diramalkan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 8. Selanjutnya akan masuk ke materi pertanyaan. Untuk soal nomor 1, apakah kegunaan dari analisis prospektif? Apakah langkah-langkah yang harus diambil sebelum proses perkiraan dimulai? Yang pertama, kegunaan dari analisis prospektif adalah 1. Security valuation. Peramalan jangka panjang dilakukan dalam proses penilaian surat berharga. 2. Manajemen assessment viabilitas atau feasibility. Rencana strategis perusahaan dapat terukur melalui peramalan kinerja keuangan. Yang ketiga, assessment of solvency atau analisis prospektif sangat bermanfaat bagi kreditor untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi persyaratan dan pelunasan hutang jangka panjang maupun jangka pendek. Lalu untuk langkah-langkah yang harus diambil sebelum proses proyeksi dimulai dari laporan laba rugi, diikuti laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Menentukan tujuan perkiraan, mengevaluasi dan menganalisis data yang sesuai. Langkah-langkah ini melibatkan identifikasi data apa yang diperlukan dan data apa saja yang tersedia. Soal selanjutnya itu nomor 2. Jelaskan langkah-langkah dalam memperkirakan laporan laba rugi tahun 2006. Target corporation sesuai dengan ilustrasi di tampilan 9.2 halaman 103 sampai 104. Langkah-langkah dalam memproyeksikan laporan laba rugi tersebut yaitu langkah-langkah dalam memproyeksikan laporan laba rugi tersebut. Pertama itu ada penjualan besar $52.204 yang didapatkan dari
46.839 dikali 1,1455. Ada laba kotor sebesar 17.157 yang didapatkan dari 52.204 dikali 32,866%. Selanjutnya ada harga pokok penjualan sebesar 35.047 yang didapatkan dari 52.204 dikurang 17.150. Yang nomor 4 ada penjualan umum dan administrasi sebesar 11.741 yang didapatkan dari 52.204 dikali 22,49%. 5 ada penyusutan dan amortisasi sebesar 1.410 yang didapatkan dari 22.272 atau aset tetap bruto awal periode dikali 6.333%. Terus selanjutnya ada bunga sebesar $493 yang didapatkan dari 1.538, yaitu utang berbunga awal periode dikali 5,173%. Jadi ada laba sebelum pajak sebesar 3.513 yang didapatkan dari 17.514 dikurang 11.141 kurang 1.410 kurang 493. Yang 8 ada beban pajak sebesar 1.328 yang didapatkan dari 3.513 dikali 30.000 dikali 30,809%. Yang 9 ada pos luar biasa dan operasi dihentikan, yaitu tidak ada. Yang terakhir ada laba bersih sebesar 2.185 yang didapatkan dari 3.513 dikurang 1.328. Pertanyaan ketiga, jelaskan langkah-langkah dalam memperkirakan laporan posisi keuangan tahun 2006 target corporation sesuai dengan ilustrasi di tampilan 9.4 halaman 105 sampai 109. Jadi ini bentuk untuk proyeksi laporan posisi keuangannya di tampilan 9.4. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama piutang. Piutang itu penjualan dibagi perputaran piutang. $5.650 yang didapat dari 52.204 dibagi 9,24. Persediaan itu HPP dibagi perputaran persediaan. Hasilnya $6.601 yang didapat dari 35.047 dibagi 5,84. Untuk yang ketiga, aset lancar lain itu tidak ada perubahan. Aset tetap saldo tahun lalu ditambah estimasi pengeluaran modal dikali persentase capex atau persentase penjualan. Itu hasilnya 25.629. Didapat dari 22.272 ditambah 3.357. Nah, 3.357-nya itu didapat dari 52.204 dikali 6,431%. Untuk akumulasi penyusutan, saldo sebelumnya ditambah estimasi penyusutan. Jadi 5.412 ditambah 1.410 hasilnya 6.822. Aset tetap neto itu aset tetap dikurangin akumulasi penyusutan. 25.629 dikurang 6.882 hasilnya 18.807. Aset jangka panjang lainnya itu tidak ada perubahan. Untuk utang usaha, HPP dibagi perputaran utang. 35.047 dibagi 5.441 itu hasilnya 6.441. Bagian lancar utang jangka panjang
itu sama dengan jumlah yang dilaporkan dalam catatan kaki utang jangka panjang sebagai bagian yang jatuh tempo di tahun 2006. Beban yang masih harus dibayar, penjualan dibagi perputaran beban yang masih harus dibayar. 52.204 dibagi 28,68. Itu hasilnya 1.820. Utang jangka panjang, utang pajak itu dari beban pajak dikali utang pajak dibagi beban pajak. 1.328 dikali 26,527%, hasilnya 352. Pajak penghasilan tangguhan dan kewajiban lain itu tidak ada perubahan. Utang jangka panjang tahun lalu dikurang bagian utang yang jatuh tempo itu termasuk langkah 9. 8.283 didapat dari 9.034 dikurang 751. Saham biasa tidak ada perubahan, tambahan modal disetor tidak ada perubahan. Laba ditahannya itu hasilnya 13.054. Hasilnya didapat dari 11.145 yaitu laba ditahan yang di tahun lalu ditambah 2.185 itu proyeksi laba bersih, terus dikurang 276 estimasi dividen sebesar $0,31 per lembar saham dikali 891 juta lembar saham. Yang terakhir itu kas, jumlah yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan total kewajiban dan ekuitas, dikurangi langkah 1 dan 7. Jadi langkah 1 itu piutang dikurangi dengan aset jangka panjang lainnya langkah 7. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan langkah-langkah dalam memperkirakan laporan arus kas 2006 target corporation sesuai dengan ilustrasi di tampilan 9.5 pada halaman 109 sampai 110. Nah, proyeksi ini dihitung dari proyeksi laba rugi dan proyeksi neraca. Bisa lihat di tampilan 9.5-nya. Proyeksi arus kas neto dari operasi sebesar 3.295 juta US dollar yang sebagian untuk mendanai pengeluaran modal sebesar 3.357 US dollar, pengurangan utang jangka panjangnya sebesar 504 US dollar, dan dividen sebesar 276 US dollar. Defisit yang tersisa menyebabkan pengurangan saldo kas sebesar 843 juta US dollar. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 5, apakah yang dimaksud dengan pergerakan nilai dan berikan ilustrasinya? Model laba sisa menentukan harga saham sebagai nilai buku ekuitas pemegang saham, ditambah nilai sekarang dari laba sisa atau residual income dikurangi RI yang diperkirakan di mana RLT sama dengan NRT dikurangi K dikali BFT dikurangi 1. Laba sisa juga dapat dinyatakan dalam bentuk rasio, yaitu di mana ROE sama dengan NLT dibagi BVT dikurangi 1. Bentuk ini menekankan kenyataan bahwa harga saham berubah bila ROE tidak sama dengan K. Dalam keseimbangan, tekanan kompetisi akan mendorong tingkat pengembalian atau ROE mendekati biaya atau K sehingga laba abnormal akan hilang. Dengan demikian, estimasi harga saham adalah sebesar proyeksi pengembalian ROE pada nilai jangka panjangnya bagi perusahaan dan industri tertentu. Sekian presentasi dan sesi tanya jawab dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.